البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kemarin sudah kami jelaskan mengenai makna at-taghut. Dan definisi at-taghut yang paling mencakup adalah yang disampaikan oleh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih, yang dinukilkan oleh al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Apa itu definisi taghut? Naam. Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa huwa radin min dzalik. Tambahan wa radin min dzalik, tambahan dari kita ya. Maksudnya apa? Maksudnya taghut itu adalah apa-apa yang membuat seorang hamba melampaui batas dengannya, baik dengan sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati, tapi syaratnya harus ridha dia. Jadi kalau enggak ridha bukan taghut. Misalkan antum enggak tahu ternyata ada orang nyembah antum enggak ridha, bukan taghut. Tapi kalau antum ridha, sembahlah aku ini adalah sesembahan yang kedua misalkan. Nah, itu justru taghut. Apa maksudnya ya? Syaratnya harus ridha dia. Syaratnya apa? Ridha. Nanti insyaallah taala akan kita lewati pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pada halaman yang ke 146 nanti akan disebutkan juga. Kita lanjutkan dulu. Qala asy-syarihu asbahullah fa awwalu ma faradallahu ala ibadihi al-kufru bit-taghut wal imanu billahi wa ya'ti bayanu dzalika. Maka yang pertama kali yang Allah Ta'ala wajibkan atas hambanya adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah wa ya'ti bayanu dzalik. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, dan kufur kepada taghut, dan akan datang penjelasannya. Karena dua perkara ini, al-kufru bit-taghut wal imanu billah, masuk dalam sebutan an-nafyu wal isbat. Sudah kita ketahui bersama an-nafyu wal isbat adalah apa? Rukun la ilaha illallah. An-nafyu meniadakan, al-isbat menetapkan. Maksudnya meniadakan adalah meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan isbat menetapkan. Maksudnya menetapkan peribadatan itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat ya, al-kufru bit-taghut itu an-nafyu. Wal imanu billah apa? Al-isbat. Dua rukun la ilaha illallah. Paham? Naam. Kita lihat. Wa qaddama al-kufra bit-taghut 'ala al-iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kufur terhadap taghut daripada beriman kepada Allah. Kenapa? Li'anna al-kufra bit-taghut syartun lil iman billah. Kenapa kok didahulukan dalam ayat itu kufur terhadap taghut dulu baru beriman kepada Allah? Karena kufur terhadap taghut, meninggalkan semua taghut, itu syarat agar imannya itu apa? Sah. Paham maksudnya? Jadi kalau beriman kok masih menyembah berhala, beriman kok masih menyembah taghut, berarti imannya tidak diakui. Kan gitu. Nah, kita lihat. Wa syartu muqaddamun 'alal masyrut. Sedangkan yang namanya syarat itu lebih didahulukan daripada yang disyarati. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak bisa terputuskan. Itu tali apa? La ilaha illallah. Ingat baik-baik ya. La ilaha illallah memiliki berapa rukun tadi? 2 rukun. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Ahsan. An-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Peniadaan. Apa itu al-isbat? Penetapan. Paham insyaallah ya? Adapun syaratnya ada berapa? 8. Sebutkan pantunnya. Ahsan. Na'am barakallahu fikum. Disebutkan dalam pantun atau puisi, lafadznya beda sedikit kita masalah, penting maknanya sama. Nam ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa qiyadin wal qabulillah wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulliha. Nah, di situ kalau antum perhatikan hitung 8. Ilmu, yakin, jadi syarat la ilaha illallah ada 8 ya. Al ilmu, pertama ilmu, mengilmui makna la ilaha illallah. Yang kedua yakin, yakin bahwasanya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, paham ya? Kemudian yakin ketika mengucapkan enggak boleh ragu. Nah, karena yakin itu menghilangkan asyak, yaitu keraguan. Kemudian ikhlas dalam mengucapkannya. Bukan karena gunjingan, makian, gengsi, tapi ikhlas mengucapkannya itu, benar-benar mengucapkan itu ikhlas. Naam. Kemudian as-sidq. Yang keempat as-sidq, yaitu kejujuran hati. Jujur dari hatinya, bukan karena paksaan atau yang lainnya. Naam. Kemudian yang kelima mahabbah, rasa cinta. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah dan cinta untuk merealisasikan, mewujudkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Paham maksudnya? Kemudian na'am barakallahu fikum inqiyad, tunduk. Tunduk dan patuh terhadap makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ini dihafal makna ini, enggak boleh lupa ya. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Naam. Kemudian qabul, penerimaan, menerima. Nah, menerima syarat-syarat tersebut dan juga menerima konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah. Enggak boleh justru dia ngingkari, enggak boleh. Kemudian yang kedelapan apa? Al-kufru bitaghut. Meninggalkan at-taghut. Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'in wa waradin min dzalik. Nah, apa saja yang bisa membuat seorang hamba melampaui batasannya, baik sesuatu yang disembah, yang diikuti atau yang taati dalam keadaan dia ridha, itu taghut. Mafhum insyaallah? Naam. Tapi taghut secara globalnya kullu ma ubida min dunillah. Seluruh yang diibadahi selain Allah taghut. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Al-ayata wa li'annal musyrikina ubadut tawaghiti, dan bahwasannya orang-orang musyrikin mereka adalah para penyembah taghut. Naam, al-musyrikin ubadut tawaghit, mereka para penyembah naam taghut. Yu'minuna billahi wa ya'buduna, mereka beriman kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, walakin ibadatuhum la tusamma ibadatan ma'asyirki al-munafi lit-tauhid. Akan tetapi ibadah mereka tidak dinamakan ibadah karena bersama apa? Kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu meniadakan tauhid. Sebagaimana apa? Kama anal hadatsa na barakallahu fikum yunafi at-taharah. Sebagaimana hadas, paham ya? Itu menghilangkan taharah. Orang taharah suci karena enggak berhadasan itu. Tapi kalau berhadas tidak dikatakan suci lagi. Paham maksudnya ya? Na barakallahu fikum. Oleh karena itu kesyirikan dipermisalkan oleh al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih di dalam Qawaidul Arba', 4 kaidah pokok itu,
bahwasanya dipermisalkan apa? Bagikan jaring-jaring setan, jeratan-jeratan setan yang kita harus apa? Berupaya semaksimal mungkin minta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar disucikan dari jerat-jerat dan jaring-jaring setan tersebut. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an, apa perangkap setan. Karena syirik ini berbahaya sekali. Nah, dengan adanya kesyirikan, kalau syirik akbar hancur semua amalannya. Enggak sebagian, semuanya amalan hancur kalau syirik akbar. Tapi kalau syirik asghar, amalan yang tercampur syirik tersebut hancur. Paham maksudnya ya? Syirik asghar seperti riya, sum'ah atau yang lainnya. Syirik akbar ma'ruf. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat al-munafi tauhid alladhi huwa ifradullah bil ibadah. Yang mana syirik itu yang meniadakan apa? At-tauhid. Hilang tauhidnya. Yang mana tauhid adalah apa? Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Wa imanuhum billah la yanfa' ma imani bitaghut, dan imannya mereka kepada Allah enggak bermanfaat bersamaan imannya mereka terhadap taghut. Jadi kalau misalkan beriman kepada Allah tinggalkan taghut gitu loh. Paham ya? Karena konsekuensinya seperti itu. Oleh karena itu orang kufar Quraisy ketika awal mula didakwai oleh Rasulullah SAW, mereka bangkang nolak karena paham makna la ilaha illallah. Karena mereka apa? Paham makna la ilaha illallah. Na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika diperintahkan atau didakwai untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, marah mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan yang banyak menjadikan satu ilah? Enggak mau. Karena mereka paham makna apa? La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah konsekuensinya apa? Meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Ta'ala. Berhala-berhala, paham ya? Bebatuan, pohon, bulan, bintang, dihindari semuanya. Itulah mereka enggak mau. Nah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahul musta'an. Bukan maknanya mereka enggak tahu. Mereka tahu maknanya. Oleh karena itu mereka enggak mau. Karena konsekuensinya nanti mereka apa? Meninggalkan apa? Berhala. Itu seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum. Wal kufru bit taghut wal imanu billah huwa ma'na la ilaha illallah. Kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah itu adalah makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah tadi? Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. Ada berapa rukunnya? Apa itu? An-nafsu, an-nafyu wal isbat. Nulisnya jangan keliru nanti artinya juga keliru. Paham ya? Kalau nafsu hawa nafsu nanti. Allah musta'an. Jadi an-nafyu wal isbat itu rukunnya. Syaratnya berapa tadi? 8. Na'am barakallahu fikum. Itu harus kita miliki. Jadi paling minimnya kita hafal satu paket itu. La ilaha illallah maknanya, rukunnya, syaratnya. Paham ya? Itu jangan sampai na'am barakallahu fikum kita tidak mengetahuinya karena sering muncul dan sering terulang-ulang. Na'am barakallahu fik. Li'annaha tashtamilu 'ala an-nafyi. Dikarenakan di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung penafian. Wa huwa al-kufru bit taghut. Yaitu kufur terhadap taghut. Wal isbat, dan isbat penetapan, wa huwa al-imanu billah wahdahu la syarikalah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Paham maksudnya ya? Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Paham ya? Kalau bahasa Arabnya la ma'budu haqqun illallah atau la ma'budu bihaqqin illallah. Dua-duanya boleh, silakan, artinya sama. Na'am barakallahu fikum. Syaratnya ada 8, sudah kita lewati semuanya, upayakan dihafal. Na'am. Wa hadza awwalu fardin faradahu Allah 'ala ibadihi. Inilah kewajiban yang pertama kali Allah telah wajibkan terhadap para hamba-hambanya, bukan salat. Perkara wajib yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan salatnya, tapi apa? Tauhid pertama kali. Buktinya apa? Rukun Islam yang pertama apa? Salat bukan? Bukan. Rukun Islam yang pertama bukan salat, syahadatain. Di dalam syahadatain ada kalimat tauhid tidak? Naam. Jadi jangan salah paham ya. Yang pertama kali kita dakwakan harus salat dulu. Enggak.
Paham ya? Di samping kita mengajarkan bagaimana mereka sholat, diajarkan juga tauhid. Karena tauhid inilah yang jadikan kunci diterima sholatnya ataukah tidak. Nah, maksudnya ya, Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman berdakwah, apa yang Rasulullah sampaikan? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi sekelompok kaum di Yaman nanti. Dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Apa nasihat Rasulullah? Na'am barakallahu fiikum. Rasulullah mengatakan, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadat alla ilaha illallah." Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Artinya apa? Pertama kali yang kau dakwahkan nanti di sana adalah apa? Adalah agar bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain. Dalam riwayat apa? Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tauhid ini salat diterima. Kalau salat saja tanpa tauhid enggak diterima. Dia salat tapi nyembah berhala, nyembah kuburan. Nyembah kijing, tahu kijing enggak antum? Kijing itu yang di atas kuburan dibangun itu. Bahasa Indonesianya apa? Batu nisan itu ya. Nah itu. Nah, Allahu musta'an. Jadi konsekuensinya kalau dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya harus meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fiikum. Karena sudah kami jelaskan berkali-kali, orang yang di dalam kuburan itu yang butuh kita atau kita butuh mereka? Antum? Kita yang butuh mereka atau mereka butuh kita? Mereka yang butuh kita. Tapi orang-orang terbalik sekarang. Justru orang berbondong-bondong ke kuburan, minta doa, ya enggak? Doakan aku Mbah, biar aku selamat, biar aku uangnya banyak Mbah, biar aku nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini, nyari pesugihan ke kuburan. Bayangkan, padahal meninggal mbahnya sudah. Seharusnya mbahnya itu butuh doa dia. Paham ya? Kalau mbahnya yang butuh doa dia enggak perlu ke kuburan. Di rumah pun sampai doanya. Kalau doanya doa, barakallahu fiikum, diperuntukkan untuk orang mukmin atau muslim. Tapi kalau orang kafir, walaupun mbahnya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri kok kafir, didoakan dengan ampunan enggak sampai. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja. Kamu doakan mereka dengan ampunan atau enggak didoakan, enggak akan diampuni oleh Allah taala. Itu kalau orang kafir. Paham ya? Oleh karena itu kalau kita misalkan naudzubillah ya, kita enggak meminta, kalau seandainya ada orang tuanya yang kafir atau kafirah meninggal dunia, enggak boleh didoakan dengan ampunan. Ya udah berlalu sudah. Paham ya? Tapi kalau masih hidup didoakan hidayah. Nas'alullaha an yahdiyahum misalkan. Semoga Allah taala memberikan hidayah mereka agar masuk Islam. Perhatikan baik-baik ya. Jadi jangan bapak sudah meninggal ya, agamanya apa? Agamanya non-muslim, rahimahullah. Enggak boleh. Paham ya? Karena ada ancamannya, ada larangannya juga. Barakallahu fiikum, dalam artian dilarang dalam Al-Qur'anul Karim. Perhatikan baik-baik. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikiina walau kanu uli qurba. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang mukminin mendoakan ampunan kepada orang musyrikin, orang-orang kafirin walaupun mereka kerabat dekat sendiri. Tak boleh. Barakallahu fiikum, terima. Buktinya apa? Rasulullah sendiri, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak ibunya kafir atau muslim? Kafir atau muslim bapak ibunya Rasulullah? Rasulullah loh. Bapak ibunya bagaimana? Kafir, jelas. Walaupun di sana ada riwayat-riwayat yang mungkin dikuatkan katanya oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih, tapi yang rajih kedua-duanya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz dan juga yang lainnya, kedua-duanya mati dalam keadaan beragama-agama anutan jahiliyah. Allahu musta'an. Yang jelas nasnya banyak sekali. Kalau dalam hadis, suatu ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an abi. Suatu ketika datang salah seorang kepada Rasulullah bertanya tentang bapaknya, "Ya Rasulullah, aina abi?" "Wahai Rasulullah, di mana bapakku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Finnar." Bapakmu di neraka. Mungkin orang ini merasa kok seperti ini sakit hati atau semisalnya, pergi dia. Falamma qafa da'ah, ketika orang tadi berpaling mau pergi, dipanggil Rasulullah. Dipanggil. Setelah dipanggil Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Dijelaskan langsung. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Tujuan Rasulullah kenapa kok manggil tadi? Agar dia tidak terkesan bapaknya dia saja. Bahkan bapaknya Rasulullah saja itu di neraka karena apa? Meninggal di atas apa? Barakallahu fikum, ajaran jahiliyah tadi. Yang mengatakan mereka ashabul fatrah kurang tepat. Paham ya? Karena masih ada agama-agama yang
Nah, barakallahu fikum milah Ibrahim alaihissalam yang seharusnya mereka anut ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, tapi kalau mengatakan ashabul fatrah enggak tepat. Ashabul fatrah itu orang-orang yang benar-benar berada di suatu zaman yang tidak ada utusan Rasul wala Nabi di situ. Paham itu ya? Nah, itu nanti bagaimana keberadaannya di akhirat? Yumtahanun, diuji mereka. Diuji mereka nanti. Seperti anak-anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan belum dewasa, diuji. Paham ya? Dikumpulkan, diuji. Allah telah perintahkan untuk masuk ke dalam apa? Neraka. Kalau mau justru masuk surga. Tapi kalau enggak mau ya masuk neraka. Karena Allah Taala lebih tahu tentang keberadaan mereka nanti kalau seandainya barakallahu fikum keberadaan mereka kalau seandainya apa? Mereka mengamalkan di dunia. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah, azza wa jazakumullah, itu dalil mengenai kafirnya bapaknya Rasulullah SAW. Kalau ibunya bagaimana? Datang dalam hadis yang sahih. Suatu ketika Rasulullah mengatakan ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin Rabbku untuk memintakan doa ampunan buat ibuku tapi enggak diizinkan. Bayangkan, kalau seandainya muslimah diizinkan enggak? Diizinkan. Ini dalil bahwasanya kenapa kok enggak diizinkan? Seharusnya kalau seandainya ibunya itu muslimah diizinkan. Kemudian wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adzina li. Aku minta izin lagi untuk menziarahi, mengunjungi kuburannya. Diizinkan aku. Kalau mengunjungi kuburan enggak masalah. Ziarah kubur umum sifatnya. Paham ya? Karena ziarah kubur tujuannya di antaranya apa? Nah, untuk mengingat kematian. Paham ya? Bukan semata-mata untuk mendoakan saja, tapi mengingat kematian. Antum misalkan lewat di depan kuburan, barakallahu fikum, campuran antara kaum muslimin, orang kufar juga ada di situ dikuburkan. Yang kita doakan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Yang kena ya mukmin muslim saja. Orang kafir enggak kena di situ. Paham ya? Nah, kemudian apa? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Nah, kita semuanya akan nyusul ternyata. Kita semuanya apa? Akan nyusul karena kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya udah sekali, pendek, simpel ayatnya. Kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nah, antum? Apa? Ya? Nah, pendek aja. Itu ayat itu enggak sembarangan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat bukan? Ayat. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah taala. Pendek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Jadi kesimpulannya bahwasanya apa konsekuensi kalimat la ilaha illallah? Nah, harus meninggalkan at-taghut dan harus memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu syai'in 'alal itlaq, dan bahwasanya sesuatu yang paling besar secara mutlak, na barakallahu fikum, adalah tauhid tersebut. Bal lam yab'atsillahu ar-rusula wa lam yanzilil kutuba, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala lam yab'atsu ya. Ya kan? Nah, bal lam yab'atsillahu ar-rusula wa lam yanzilil kutuba. Masan. Bal lam yab'atsillahu ar-rusula wa lam yunzilil kutuba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasul, tidak pula menurunkan kitab-kitab, wa lam yakhluqis saqalain, dan tidak pula menciptakan dua makhluk itu jin dan manusia, walam yujadil jannah, na'am, walam yujadil jannah wan nar, tidak pula ada surga dan neraka illa kecuali li ajli ibadatihi wahdahu la syarikalah, kecuali dalam rangka agar apa? Beribadah kepada Allah taala semata dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu tujuannya sudah. Jadi para rasul saja Allah taala utus untuk menyampaikan apa? Tauhid. Dalilnya mana apa kemarin? Semua para rasul diutus untuk menyampaikan tauhid. Walaqad Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha
wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyampaikan apa? Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah apa? At-taghut. Itu. Kemudian Allah Taala tidaklah menurunkan apa? Kitab-kitab. Tidak pula menciptakan sakolain. Apa sakolain? Jin dan manusia. Perhatikan baik-baik. Sakolain itu gelar atau julukan. Nah, barakallahu fikum untuk jin dan manusia. Nah, sakolain jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Semuanya. Nah, barakallahu fikum jin dan manusia. Jadi dunia itu diciptakan untuk kita atau kita untuk dunia? Kita untuk dunia atau dunia untuk kita? Allah Ta'ala ciptakan kita untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Kita diciptakan untuk dunia. Allah, soalnya terbalik. Barakallahu fikum, karena lain artinya nanti. Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Apa? Dunia diciptakan untuk kita. Itu yang tepat ya, jangan dibalik ya. Dunia diciptakan untuk kita. Maksudnya itu sebagai sarana beribadah, bukan kita diciptakan untuk dunia. Paham ya? Karena kalau kita diciptakan untuk dunia berarti kan ya murni untuk dunia saja. Tapi dunia diciptakan untuk kita sebagai sarana tempat untuk beribadah yang dikenal dengan apa? Darul a'mal. Adapun nanti akhirat darul jaza wal hisab. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi, barakallahu fikum. Wa hadha huwal aslu wal asasu. Inilah yang namanya sumber dan juga pondasi. Kama taqaddama fi awwali al-kitabi anna aslad din wa qawaidatahu amran. Sebagaimana sudah kita lewati di awal kitab bahwasanya sumber agama ini, nam barakallahu fikum, dan pondasi agama ini ada dua perkara. Perhatikan baik-baik, sumber agama ini ada dua perkara. Nah, barakallahu fikum, maksud dua perkara apa ini? Apa itu? Apa maksudnya ini dua perkara di sini, maksudnya apa? Ayo. Tadi itu. Yang dua perkara ini apa yang maksud ini? Naam, ahsan. Al-kufru bit-taghut satu, al-imanu billah, an-nafyu wal isbat. Paham ya? An-nafyu wal isbat. Intinya itu, an-nafyu wal isbat, karena kembali ke rukun la ilaha illallah. Paham ya? Itu dua perkara itu. Amma sa'irul awamir wan nawahi. Adapun seluruh perintah-perintah dan larangan-larangan, fahiya far'un li hadzal asli, maka dia adalah cabang daripada asal ini. Fala yu'maru biha wala tuqbal illa ba'da wujudihi. Maka enggak diperintahkan dengannya dan tidak diterima kecuali setelah adanya. Adanya apa? Adanya tauhid. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, karena di dalam tauhid la ilaha illallah ada dua perkara tadi. Apa tadi? An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Rukun la ilaha illallah. Mafhum? Makna la ilaha illallah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya apa? Yang keras, apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut kalau benar tuh, enggak usah takut. Takut itu kalau keliru. Paham ya? Kalau benar enggak usah takut. Nah, apa arti makna la ilaha illallah? Rukunnya berapa? Apa itu? An-nafyu wal isbat. Insyaallah dihafal itu ya. Makna la ilaha illallah, rukunnya, syaratnya 8. Mudah semuanya itu, satu paket, satu rangkaian. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.